wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Angkatan 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Angkatan 1 dan tamu undangan. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan berdoa membacakan Ummul Quran. Di barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk rangkaian acara selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SDN Angkatan 1. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Angkatan 1, yang terhormat tamu undangan adik-adik dari KKN Kelas Mandiri. Perkenalkan, sebelumnya saya Eliana, saya guru senior. Malu sebetulnya Ibu dikatakan wakil kepala sekolah. Ya, alhamdulillah saya merupakan guru senior di sekolah. Kebetulan saya guru senior di sekolah ini. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul untuk menyimak diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Budian.
Di sekolah kami sudah ada 3 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak. Perlu diketahui oleh adik-adik bahwa di Kementerian Pendidikan ada program guru penggerak. Jadi kami para guru diharuskan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Nanti kalian kalau sudah berkecimpung ya di dunia pendidikan, mudah-mudahan bisa ikut terjun juga. Nah, pendidikan guru penggerak ini memperkaya kami atau menambah ilmu kami bagaimana melakukan perubahan dan pengaplikasian dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, salah satunya seperti budaya positif. Nanti mari kita simak bersama-sama apa saja yang ada dalam budaya positif ini. Nanti di modul 1.4 ini akan dibahas apa saja yang termasuk budaya positif. Nah, setelah diketahui, setelah disimak, tentu kita semua, apalagi guru-guru yang di sini, tentu haruslah mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dalam keseharian. Itu mungkin yang harus kita simak. Nah, saat ini sekali lagi marilah kita simak apa saja yang menjadi pemaparan kemudian mengenai budaya positif ini. Kemudian tentu kita harus mengambil pembelajaran dari budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari kita di kelas dan sekolah. Itu mungkin dari saya. Silahkan selamat menyampaikan ujian dan kita selaku responden. Silahkan simak dengan baik agar kita dapat memetik makna dan pembelajaran dari budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Eliana SPD sebagai perwakilan kepala sekolah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan siang yang penuh keberkahan, tetap semangat ya Bapak Ibu. Marilah kita ikuti dengan sesama kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Dian Novitasari. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kecamatan 1, Kecamatan Jalan Canda, Kabupaten Subang. Kali ini akan memaparkan diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebenarnya ini sharing aja gitu ya, kita bertukar pendapat, bertukar gagasan. Saya juga masih belajar sama-sama menuju perbaikan mengenai budaya positif. Oke, sebelumnya hari sudah cukup terang. Sebelum kita mulai, kita SPP dulu ya. Oke, kita tepuk semangat ya. Kita tahu ada mereka. Bu Ika, yes. Oke, tepuk semangatnya. Tahu ya? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se aha aha ya. Oke, kita mulai. Berdiri. Jadi ya. Baik. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Terima kasih, semangat sekali ya. Semoga kita juga semangat dalam menyebarkan pemahaman dalam budaya positif ini. Oke, budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan. Dari siapa? Dari seorang guru.
Siapa? Kita, aku dan kamu, kita semua. Kita sebagai seorang guru. Bagaimana menciptakan budaya positif untuk anak-anak? Misalnya, jadi teladan. Contohnya, Buang sampah pada tepat waktu. buang sampah pada tempatnya, Datang ke sekolah tepat waktu. datang ke sekolah tepat waktu, antre, Memakai baju yang rapi, ya, sopan. sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Apa saja itu? Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nanti semua konsep inti budaya positif ini insya Allah akan dibahas. Ya, oke. Next. Nah, di sini ada tadi yang pertama apa? Yang pertama paradigma perubahan paradigma belajar. Perubahan berarti ada yang berubah. Apa kira-kira yang berubah? Pemikiran, kebiasaan, perilaku, konsepnya. Yang awalnya pembelajaran itu teacher center, hanya guru yang menjadi pusat pembelajaran, saat ini pembelajaran menjadi student center. Itu perubahan paradigma yang pertama dalam belajar. Apa yang berubah? Tadi cara belajar. Cirinya bagaimana? Nah, pembelajaran student center, cirinya Berpusat pada peserta didik. berpusat pada peserta didik. Kemudian Guru hanya sebagai guru hanya fasilitator. fasilitator. Seperti filosofi di Hajar Dewantara, guru itu hanya sebagai among, menuntun. Jadi anak ya di depan student center itu tadi. Anak itu, jadi kita harus berpihak kepada murid, kepada peserta didik. Kalau dulu pembelajaran itu teacher center, apa? Semua halnya. Semua hal. Guru itu dari awal masuk sampai pulang berbicara terus, tidak melibatkan peserta didik. Walaupun mungkin kadang-kadang dilibatkan juga, tapi secara keseluruhan gurulah yang memegang peranan teacher center. Cirinya yaitu tadi, anak hanya paham, mengerti, bisa seperti itu. Zaman saya waktu sekolah SD, SMP seperti itu. Tapi sekarang perubahan paradigmanya di sini. Guru sebagai penuntun dan pembimbing. Bagaimana di sekolah kita? Apakah sudah dilaksanakan? Insya Allah sudah. Jadi anak dipusatkan, kadang mereka yang berbicara di depan, menjelaskan dan sebagainya. Selalu diberikan pendapat bagaimana dan harus seperti apa. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru itu tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu anak tidak bisa itu harus bisa, tapi kalau sekarang sesuai perubahan paradigma, misalnya seni, pelajaran seni, anak tidak semua suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menari, ada yang suka baca puisi dan sebagainya. Silahkan, karena pembelajaran berdiferensiasi. Kami tidak menciptakan anak-anak itu harus jadi pelukis, harus jadi ahli matematika dan sebagainya, tidak seperti itu. Silahkan, sehingga perubahan paradigma di sini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensinya? Beriman dalam takwa kepada Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. bergotong royong, Bergotong royong, berkenalan iris, berkenalan iris, global, kreatif, materi, kreatif, mandiri, berpemikiran global dan sebagainya. Ada 6 dimensi dalam profil belajar Pancasila. Dan ini paradigma barunya di sini. Seperti tadi, maka siswa itu belajar dengan berdiferensiasi.
positif, budaya positif. Disiplin positif itu apa? Arti disiplin itu apa? Teratur. Kemudian disiplin, selalu mendengar kata disiplin apa kira-kira? Ih, kamu mah tidak disiplin. Jadi tadi yang seperti katakan Bu Edi, teratur, berarti kalau tidak disiplin berarti dia tidak teratur. Oke. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita harus bangun pagi, cepat-cepat ke sekolah supaya tidak terlambat. Itu disiplin. Di sana konotasi kita pasti nanti aku telat. Ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada dua motivasi, intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu tadi, aku harus datang pagi, kalau tidak nanti aku ada api ya, kena hukuman. Kalau dari dalam diri, aku harus disiplin, aku harus bangun pagi supaya tidak untuk aku sendiri, bukan orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi kalau biasanya upacara misalnya gerbang sudah ditutup, anak terlambat, nah itu sudah ada itu sudah tidak ada kenyamanan. Pasti kalau dia terlambat, biasanya kalau saya dulu hari itu terlambat, seharian itu pasti tidak merasa nyaman. Misalnya dilihat sama teman-teman, sudah ditegur sama guru rumah itu pasti, dan sebagainya. Itu sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukum. Misalnya terlambat, dia lari atau bersihkan kamar mandi, nah itu sudah bukan kenyamanan. Ya, jadi bukan menumbuhkan kesadaran ada di dalam. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Boston pada 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa contohnya? Kejujuran, ada empati, terus nilai-nilai kasih sayang, gotong royong sama, itu juga masuknya nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan pada organisasi, misalnya kita di sekolah. Pertama, kita ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dari primary years program ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Ada yang mau diungkapkan sampai di sini?
disiplin itu adalah untuk saya, untuk masa depan saya. Maka ini dibangun, motivasi internal itu dibangun. Kalau motivasi eksternal, misalnya tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak terlambat, supaya tidak dihukum, supaya tidak membersihkan WC, aku harus bangun atau lari-lari ke sekolah supaya tidak terlambat. Itu eksternal. Kemudian satunya lagi untuk mendapat imbalan atau penghargaan, siswa terrajin. Itu adalah motivasi eksternal. Rajin aku Bu, sebelum jam 7 sudah di sekolah. Tapi motivasinya bukan dari diri sendiri. Itu ingin mendapat penghargaan, pujian, atau ketika SMA mah sudah punya pacar misalnya di sekolah, pahula-hula. Tapi motivasi eksternalnya misalnya positif, boleh tidak? Boleh, tapi tetap itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik atau biasanya verbal, kata-kata. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya datang terlambat, guru langsung menghukum tanpa memberikan menanyakan alasannya kenapa dan sebagainya. Langsung udah tahu tuh kesiangan. Asep, kenapa kamu kesiangan? Lari. Si Asep terasa pulang. Asep misalnya tidak pernah sekolah. Kamu tidak pernah sekolah? Dasar, bedegong, bandel. Langsung memberi ujian. Padahal harusnya dia bertanya kenapa Asep tidak perlu sekolah dan sebagainya. Oke. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah direncana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tidak hanya murid, tapi guru juga sudah menyepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensinya juga sudah tahu bahwa kalau aku terlambat berarti aku harus bagaimana. Ini bisa dilakukan dengan kesepakatan kelas. Ibu-ibu sudah membuat kesepakatan kelas? Oke, coba Ibu Ayu, ada kesepakatan apa? Datang tepat waktu, disiplin kelas. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ibu Eris? Mendengarkan dan memperhatikan satu menjelaskan aktif dalam kelompok. Iya. Baik. Di guru mapel di sini juga ada guru mata pelajaran, ada guru PAI dan guru PJOK. Bagaimana kesepakatan kelasnya ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. Yes. Kalau di PJOK harus seragam dalam berpakaian olahraga. Tidak dalam hukuman. Oke. Jika tidak seragam, ada hukumannya. Pada olahraga maka acuh hari Jumat. Misalnya muslim kan tidak nyambung atau pakai pramuka. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Misalnya di kelas saya ada kesepakatan kelas kalau ke kamar mandi itu berdua. Kan biasanya beriak, kalau mereka bring gitu. Mau kemana? Jadi disepakati. Bu, boleh tidak kalau ke kamar mandi? Boleh, tidak melarang. Tapi berapa orang? Oh, berdua. Jadi yang lain giliran. Setelah datang, baru yang lain boleh keluar. Udah pulang balik ke kamar mandi mau apa? Apalagi kalau pelajaran matematika, ada apa di kamar mandi? Apalagi kalau ada sesuatu di kamar mandi, semua diberitahu semua menuju kamar mandi. Ya, seperti itu ya. Berarti kesepakatan itu dibuat oleh siapa? Seluruh warga kelas. Ada guru, ada siswa. Yang membuat konsekuensinya siapa? Bersama. Biasanya lebih ke murid yang menentukan. Berarti kalau aku begini, aku harus begini. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini gambar apa, Bu Cucu?
borgol, ya. Borgol, memborgol salah satu tangan. Berarti guru ini memiliki teori kontrol. Nah, di sini tadi ada ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik itu mampu menjadikan suatu karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Betul seperti itu? Betul. Ini miskonsepsi. Tidak semua orang dewasa itu berhak memaksa. Tidak semua guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian tidak semua hal negatif itu akan membentuk karakter murid. Nah, tadi ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya olahraga, Pak, aku tidak olahraga. Hanya alasannya. Jangan, kamu kan tidak pernah olahraga. Tidak seperti itu. Tanyakan kenapa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau kata kita mah lagi cari perhatian, mungkin seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak mencuri, ada tujuannya. Tanyakan kenapa. Jangan langsung, kamu mau dasar si panjang tangan. Tidak seperti itu. Nah, Kananda, kalau ada yang tidak olahraga itu, tanyakan kenapa. Ya, mungkin lagi haid, mungkin kalau lagi bad mood, mungkin lagi mencari perhatian dari orang. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, tadi ada ilusi seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Aku kayaknya, nah begitu. Ya, kemudian kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya bagaimana? Aduh, cantik. Aduh, cantik sekali. Bajunya. Padahal aja pakai Foto. kerudungnya biasanya kulit-kulitnya tuh belepotan. Atau datang seorang, aduh, pagi sekali. Jadi kita menggunakan majas, kayak bahasa. Padahal itu kan nyindir. Tapi anak mah, jadi dia merasa mengembangkan dialog diri sendiri. Aduh, aku tuh cantik. Kalau dia merasa, aku tuh kenapa ya? Ibu tuh ngomong itu pas ngajak, belepotan kerudungnya. Ini bagus tidak? Tidak, justru akan mengembangkan dirinya tuh. Iya, misalnya menitu ibu mau tuh aku teh. Bahkan ketika ketemu lagi sama guru itu malu, pindah, yang nggak mau sekolah misalnya ketika pelajaran PAI. Kenapa? Pas ditanya kenapa? Habis kerudung aku dikatain bagus, padahal sebaliknya. Ya, tidak, itu contoh ya Bu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya, Ayo
kamu pasti bisa. Misalnya kalau misalkan mau ikutan lomba, sebenarnya dia tuh mampu, tapi mungkin ada minusnya juga. Nah, terus kita sebagai guru tuh kayak misalkan kita sebagai guru tuh kayak, ayo kamu bisa. Jadi si anaknya itu menerima penguatan dari kita gitu, merasa bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh gurunya, bukan kepercayaan diri yang memang berasal dari dirinya. Terima kasih Bu Ika. Ada yang lain yang mau menambahkan pendapat begitu? Bu Ali? Atau misalnya si lomba itu kan kalah baik, tapi kita ayo coba lagi. Matematika ke depan salah, ayo coba lagi. Oh, kan aku tuh sama Noy, tapi ngelupai aku. Jadi dia tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi semua penguatan positif itu belum tentu baik, bisa menjadi sebuah identitas yang gagal. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Di sini ada Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti semua berawal dari diri. Semua bermulai dari diri. Kalau saya mau tidak dihukum, jadi saya tidak boleh terlambat. Bagaimana ke belakangnya? Oh, saya harus tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Berarti memulai dari diri. Baik, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru dan model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus respon itu menang kalah, kalau di teori kontrol menang-menang. Jadi tidak ada lagi paradigma bahwa kita berpikiran sama, berbeda. Setiap orang memiliki pendapat atau hal yang berbeda dalam segi apa. Jadi yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan, dah kamu tuh tidak memberitahu saya. Tidak bisa seperti itu. Kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Coba semuanya dibuka tangannya, ditutup, buka, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka. Siapa yang mau mengontrol diri? Ibu. Saya disuruh tutup, saya tidak menutup. Saya juga disuruh tutup, saya nggak tutup. Ya, tadi buka, tutup, saya buka. Yang mengontrol itu diri kita sendiri. Buka, misalnya buka. Halimah. Jadi yang mengontrol semua aktivitas tubuh itu adalah Diri kita sendiri. misalnya di masjid ada tulisan batas sepatu. Dah hoyong batas suci. Dah kacari hoyong di sepatu. Aja kau ada tayang itu siapa yang mengontrol? Kita. Padahal sudah ada perintah
siswanya, di meja guru ada permen. Ibu guru pernah bilang, ini tidak diganggu ya meja ibu. Tapi pagi-pagi sudah berantakan, permen sudah habis. Yang mengontrol itu anak-anak, diri mereka sendiri. Permen habis dimakan, ya, meja berantakan dan sebagainya. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi ya sudah disampaikan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut. Kemudian sifatnya memaksa. Kemudian murid nanti akan menyembunyikan kesalahan, bohong. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri, dendam. Ketika ada Bu Cucu guru baik, misalnya seperti tidak, Ibu Cucu baik, ya guru baik, kita baik, guru menjawabkan apalagi guru baik. Ya, di sini dengan penghargaan, kenapa gagal? Itu tidak efektif. Yang diberi penghargaan, yang pintar terus, yang mau ke depan, yang pemalu, yang tidak bisa tidak akan menerima. Nanti akan merusak hubungan. Kata temannya, ibu ya aku mau nih si tadi, nanti merusak hubungan dengan teman, dengan guru juga. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi sebenarnya bisa, si anak itu bisa, tapi dia malu, dia tidak percaya diri. Menghukum dengan sistem ranking, nah di sini juga tidak baik, ya. Apalagi sekarang kita sudah ada di Merdeka Belajar, itu tidak ada sistem ranking. Semua anak istimewa, punya kelebihan masing-masing. Kemudian penghargaan ini juga gagal karena merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak nanti tidak menghargai orang lain juga. Ada si anak dekat sama ibu atau belum ada malu, dia jadi banyak hal. Jadi memberikan penghargaan itu menjadi identitas yang gagal. Jadi harus bagaimana? Dikasih hukuman salah, dikasih penghargaan salah. Jadi harus bagaimana? Sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjutkan masih konsep disiplin. Nah ini dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Berarti harus seperti ini. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Ada penguatan jangka pendek, memonitoring berkelanjutan stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid menyembunyikan kesalahan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dalam restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya juga orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Tapi ada lagi yang lebih sukses. Apa? Yang lebih baik, yang lebih menunjang bagi seorang pendidik, kita harus mengadakan konsep disiplin dengan restitusi. Seperti itu ya. Bapak Ibu pernah melakukan permasalahan, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi? Pernah, tugas. Dalam Tugas. tugas. Ibu? Ketika kesepakatan kelas dilanggar. Ketika ada pelanggaran dalam kesepakatan kelas. Betul sekali. Kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada 2000. Cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, baik dengan murid lagi, dengan guru, dengan semua warga sekolah. Tawaran, bukan paksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Misalnya dia salah, tidak diakui lagi di kelompoknya. Nah, itu kita kembalikan lagi dengan cara restitusi. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki kebutuhan dasar. Memiliki? Punya? Mempunyai? Nah, kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan. Sebelum kita ke 5 dasar kebutuhan, kita simak dulu video berikut ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran apa lagi? Macet kok. Betul kok Kayla? Ya Kayla, gara-gara kamu kita semua tidak belajar. Besok ini tutup tem. Sudah. Jangan lagi yang lebar. Kayla besok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Anehku. Kok terlambat? Gak usah banyak alasannya. Berdiri depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk dulu. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat kok lagi. Kayla di depan tuh. Daftar tisu. Hari ini sih udah terlambat, tapi masuk kok kok nggak masuk kok. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di
sekolah. Ceritaku hari muda menjagaku di kecil dulu. Perhatikan doa. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku menadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh jadi single, tak bakalan tak masuk sekolah ini. Sekiranya kalian semua melempari kak, lemparkan kak, lempar, cepat, lempar. Sekiranya kita menunggu kak, untuk kak. Apakah tergetar hatimu? Iya, kita sudah ini. Oke, jadi terima kasih. Saya berkali-kali kemarin ini dan nangis gitu ya. Jadi sebagai seorang pendidik, ketika ada anak yang terlambat itu kita tanya, jangan langsung kita judge. Kamu mah bangunnya kesiangan aja. Kamu mah alasan apapun dari guru itu menyakitkan. Kita tanya kenapa dia terlambat itu kenapa, dan jangan di depan anak-anak yang lain. Kita ajak dia ketika istirahat sambil jajan gitu ya, ngobrol dari hati ke hati. Karena sebagai seorang guru, kita juga sebagai seorang ibu, kita ibu bagi mereka di sekolah. Jadi ketika kesiangan tadi, jangan langsung kita itu menyalahkan, memberi hukuman dan sebagainya. Dan anak juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, dia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Dia membutuhkan rasa terima kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian dia memiliki kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian punya kebutuhan kebebasan. Di sini dia memiliki keinginan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arahnya diri. Dan mereka memiliki kesenangan, yaitu untuk bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jangan sampai waktu istirahat, karena masih banyak tulisan yang harus dikerjakan, kamu nggak boleh istirahat, selesaikan dulu. Itu memotong atau mencabut kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Waktu istirahat, silakan istirahat. Misalnya tidak selesai, boleh di rumah lihat sama temannya yang sudah selesai. Jadi apa yang kita dapat dari Kayla tadi? Bu Adi, silakan. Kayaknya sih dulu ya, kalau saya lihat dari kacamata pendidiknya, sebagai pendidik kita harus jangan sekali-kali menghakimi tanpa mengetahui alasan mereka. Jadi saya orangnya punya prinsip, seseorang itu bertindak karena alasan. Apapun tindakan mereka pasti ada alasan di belakangnya. Tugas kita dengarkan terlebih dahulu, baru tarik kesimpulan. Jadi pesantren jangan sekali-kali menghakimi. Yang lain boleh kan? Dari video tadi sebenarnya banyak hal ya yang harus yang dapat kita ambil.
dari segi kebutuhan dasar manusia gitu, seperti ibunya ya, seorang gurunya terlihat si ibu gurunya itu sangat membutuhkan atau kayak validasi dari muridnya bahwa dia itu adalah seorang penguasa di dalam kelas. Jadi apapun yang ada di dalam kelas itu adalah bagaimana dirinya. Tapi dari segi Kailanya sendiri kita bisa lihat bahwa Kaila membutuhkan rasa kasih sayang. Jadi respon yang positif dari lingkungannya ketika tidak sekolah bukan malah jadi bahan olok-olokan, tapi justru dia itu di rumah dia mendapatkan hal yang tidak baik atau situasi yang tidak dia inginkan. Dia datang ke sekolah, dia ingin sebenarnya merasakan kasih sayang dari teman-teman dan dari gurunya. Mungkin sekian dulu. Ya, betul sekali Bu Eli, Bu Ika. Jadi ini adalah tipe guru yang teacher center itu tadi, yang belum memiliki perubahan paradigma. Kita jangan seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita harus selalu menyadari bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Tanyakan alasan, seperti apa yang disampaikan Bu Eli. Tanyakan alasannya. Karena seperti yang tadi sebelumnya, setiap apa yang dilakukan itu memiliki tujuan. Seperti itu. Jadi menurut Bu Ika, si gurunya penguasa di kelas itu. Jadi tipe guru yang teacher center itu kan. Ya. Jadi hargai setiap alasan yang diberikan oleh anak. Kalau tidak percaya, datang ke rumahnya. Saya pernah memiliki kasus di kelas 5 dulu bersama guru PAI. Sama-sama datang ke rumahnya. Ternyata unik alasannya. Tapi kita terima saja alasannya. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 6, tidak seperti itu lagi ya Bu Eli ya, sudah rajin, alhamdulillah. Ya. Jadi intinya pendekatan. Silakan Ibu menambahkan ya, karena kan di kurikulum mereka itu ya banyak cara ya untuk mendekati siswa ya. Kayak belajar aksen kan bisa aja kita pakai emat ya. Hari ini kita kan pasang emat ya. Hari ini mana perasaan kalian gitu kan, anak pemilih. Suka ada aja kesal kenapa gitu kan ya, sedih kenapa. Itu kan bisa merupakan suatu pendekatan metode ya, apa itu tes diagnostik awal ya. Jadi tahu dengan cara itu kita akan mengetahui suasana atau keadaan peserta didik. Ya, terima kasih Bu Cucu. Benar sekali. Jadi ada di sini belum ada ya feeling. Ya, jadi ada perasaan hari ini. Jadi ada emang senyum, emang gembira, emang sedih, emang marah. Tapi kadang ada loh yang dia masih emotnya be aja. Be aja. Ketika ditanya alasannya, ya gitu. Dan itu ya alasannya kita terima. Walaupun kadang ibu gurunya gitu ya. Tapi harus iya, karena kita itu menghamba pada murid. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi kalau hukuman itu guru menghukum siswa di depan kelas sampai jam istirahat tadi. Kayak berdiri sampai jam selesai. Itu hukuman. Guru marah, murid menjadi takut. Besoknya tetap datang walaupun dia kesiangan. Ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk melanjutkan. Misalnya kalau ada anak makan di kelas, nanti dilanjutkan makannya ke istirahat. Ya, misalnya seperti itu. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kan sudah ada kesepakatan kelas, tidak makan di dalam kelas. Oh iya Bu, saya melanggar kesepakatan. Iya simpan rotinya, nanti makannya setelah istirahat. Iya. Jadi ditanya dulu alasannya. Nah, begitu pun dengan restitusi. Guru menanyakan dulu keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Oh iya Bu, saya melanggar kesepakatan kelas. Yang mana? Masih ingat tidak kesepakatan kelasnya? Tidak makan saat pembelajaran. Lalu nanti guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga ibu guru, juga orang guru. Kita tonton lagi.
yang kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan Ibu-ibu ada yang pernah di posisi pemukul? Bapak pernah Pak? Pernah? Bapak pernah menghukum siapa? Bapak pernah menghukum siapa? Biasanya itu berdasarkan perasaan yang ada galau biasanya. Bagaimanapun kita manusia ya, sesuai dengan perasaan. Walaupun di sana ada aturan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka mengharuskan begini, tetapi kan situasi lain untuk manusia itu sangat berbeda. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Bapak pernah? Ya memang. Kadang guru juga manusia. Wah, mana ini? Guru juga manusia. Kadang ada masalah juga, ada ketidaksehatan juga, banyak hal. Kita manusia. Ketidakstabilan emosi. Ada ketidakstabilan emosi. Datang ke sekolah, ayo blok, apa lu dan sebagainya. Waduh, tambah puyeng. Akhirnya, ayo bang, keluar. Marah, memberikan hukuman seperti itu. Ya, wajar, memang wajar. Namanya juga manusia. Tapi bagus tidak posisi pemukul? Memang dia tidak terlambat lagi, tidak memukul lagi, tapi bukan atas dasar internal itu tadi, tapi takut dimarahi Pak Guru. Ya, kita lanjutkan. Kamu, ya seperti itu. hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, bisa berupa fisik atau kata-kata. Ya, seperti ibu guru tadi. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada Ini dampaknya. adalah murid cenderung Pendendam, bahkan tidak menyukai Pasumana misalnya, kemudian tidak menyukai pelajarannya. Sekarang yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Nah itu ada kalimat seolah si Naren itu salah. Duh, iya ya. Ibu harus apa coba sama Pak Asep? Ya, sama Bapak Kepala Sekolah ibu nanti harus bilang apa? Ada yang pernah di posisi ini merasa bersalah? Tidak, ya. Biasanya kita lebih ke pemukul, ya. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. posisi membuat rasa bersalah berbicara Kita dengarkan dulu. cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat bisa menjadi Suaranya lembut. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Tapi justru itu menyalahkan. Seolah anak itu, oh iya, gitu ya. Seperti itu. orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini posisi
memposisikan diri sebagai teman? Ada, saya juga suka begitu. Tapi tidak demi ibu begitu kayaknya. Tapi posisi teman juga tidak efektif. Jadi anak itu udah gak akan dimarahin sama ibunya. Ada ibunya juga baik. Nanti begitu dan akan mengulangi lagi. Tetap tidak efektif. Tapi kita dengarkan dulu penjelasan dari ibu. Kita sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sekarang ada posisi pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, jam berapa sekarang? 7.20. Memantau sampai tahu jam ini jam 7.20. Terlambat riwayat. Jadi ada yang pernah di posisi ini? Pak Nanda? Olahraga jam 7 baru datang jam 7.20. Sekaliannya disuruh keliling. Ya, pemanasan dulu. Nah, jadi ini tetap tidak baik, ya. Jadi tetap yang baik itu ada satu lagi. Menghargai diri sendiri dan orang. Selamat pagi, Bu. Nah, ini sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren buat kita alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini sebagai
dulu alasannya, dengarkan alasannya, kemudian cari solusi. Harus seperti apa? Tadi dia juga mengakui dia sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai waktu dan sebagainya. Sehingga si ibunya juga memberi solusi harus bagaimana, dibangunkan dengan alarm dan sebagainya. Jadi ini posisi yang lebih baik katanya sebagai seorang manajer. Ibu-ibu sudah melaksanakan ini di sekolah? Alhamdulillah. Jadi posisi kontrol guru yang lebih baik itu tadi ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Tapi terkadang kita pernah ada di posisi ini. Pak Makna mengakuinya. Kemudian saya pernah berada di sini. Saya mengakuinya. Terus di pemantau, pembuat rasa bersalah, insya Allah kita tidak pernah ada di posisi ini. Tapi seharusnya kita berada di posisi sebagai seorang manajer yang bagaimana? Cerita dulu latar belakangnya kenapa anak itu melakukan kesalahan. Betul sekali. Kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat. Ya, seperti tadi Kaila, kenapa dia terlambat? Ya, bukan karena dia terlambat bangun pagi. Tanyakan alasannya seperti apa. Lalu, apakah tidak ada solusi? Pasti semua hal akan ada solusinya. Seperti itu ya. Siap ya? Kita berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah kita saksikan sama-sama videonya. Dan di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Biasanya bertanya pada yang tidak menyimak. Baik, kenapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan bersama antara guru dengan murid yang memang dibuat oleh kami gitu. Seperti di kelas saya tidak pakai kesepakatan kelas, tapi saya sudah pakai keyakinan kelas. Kemudian kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu kesannya mengikat, kemudian merasa anak itu sebagai orang yang kontrol. Tapi kalau keyakinan kelas berarti keyakinan yang memang kita yakini bersama, kesepakatan yang kita yakini bersama harus kita laksanakan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Ibu Ika. Jadi semua yang sudah disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah, warga kelas. Oh ya, warga kelas ya. Karena keyakinan kelas ini ada di dalam kelas, dibuat oleh anak-anak bersama ibu dan bapak guru di kelas. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa? Karena kalau nggak pakai ya kita bakal ditilang, itu peraturan. Peraturan. Karena kalau tidak menggunakan helm, ada razia, maka kita akan ditilang. Bukan atas dasar intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga agar kondisi tetap baik. Nah, keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama guru dan murid, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama, guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid sehingga membiasakan budaya dan disiplin positif. Pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dan menghadap peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam kata-kata positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak.
Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak mengingatnya. Kemudian sebuah warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan cara curah pendapat atau ya kita dengarkan pendapat mereka itu apa. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya keyakinannya imam rasanya sudah tidak perlu digunakan, boleh diubah. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas ya dari awal. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilaksanakan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menyatakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tadi sudah disampaikan di atas juga, itu menurut Gossen. Lalu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menstabilkan identitas itu ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak semua manusia itu sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang sama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh-contoh kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, ini ada skenario kasus contoh ya penerapan restitusi di kelas ketika ada anak makan ketika pembelajaran berlangsung. Ini ada videonya ya. Cara menyelesaikan permasalahan. Dikatakan, kamu mau makan? Tanyakan dulu. Kenapa makan di kelas? Alasannya dia tidak sempat sarapan karena takut kesiangan. Itu ya. Ini hanya tukar pendapat saja. Mungkin cara saya seperti ini dan masih banyak cara yang lebih baik yang bisa diterapkan dalam menerapkan budaya positif oleh ibu bapak semua. Semoga
ini bisa menjadi satu referensi mungkin ya, masukan, dan saya juga sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua atas masukannya, sarannya, pendapat-pendapatnya. Semoga kita bisa bersama-sama menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, terutama untuk diri kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Ada sedikit pantun. Cakep. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Dian Novitasari yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita dari pemaparan yang telah disampaikan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama di lingkungan sekolah ya. Bapak Ibu tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana penerapan budaya positif dan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul di sekolah ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pantun ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sampai terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang membawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Hulasoh, guru pendidikan agama Islam di SDN Tambakan 1 yang merupakan rekan sejawat dari Bodia Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi budaya positif. Setelah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, saya dan rekan saya sangat terinspirasi untuk menerapkan budaya positif yang dapat meningkatkan motivasi murid, menerapkan disiplin positif, serta menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah murid di sekolah disesuaikan dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.